Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Iya, kembali kita lihat saling silang dan mungkin juga ada pertanyaan. Artinya sebenarnya kalau di judulnya kan juga memang Novanto akan bongkar korupsi ke iktp. Sebenarnya apa sih yang mau dibongkar? Kalau tadi dikatakan mau bongkar burung yang besar atau yang kecil, sebenarnya nih aktornya siapa yang mau dibongkar sih? Iya, ya kita kembalikan saja ke definisi justice collaborator itu adalah pelaku yang bekerja sama kan seperti itu. Pertanyaannya, Pak Setia Novanto apakah benar-benar pelaku? Kalau dia pelaku, dia harus nanti menyampaikan kerjasama dalam bentuk apa? Karena tiga perkara yang mendahului perkara Pak Setia Novanto, perkara Irman dan Sugiharto, perkara Andi Agustinus dan perkaranya Ibu Miriam S. Haryani itu sama sekali tidak sampai itu jangkauan pelaku tindak pidana itu kepada Pak Setia Novanto. Dan baru November beliau ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang paling dipastikan adalah dalam tiga perkara sebelumnya itu tidak adanya aliran dana yang sampai kepada Pak Setia Novanto. Tapi dalam perkara Pak Setia Novanto ada aliran dana melalui ada yang disebut Ipanto, ada yang disebut dengan Madeo-Oka Mas Agung, yang katanya totalnya sampai dengan 7,3 juta dolar. Tentu ini saja sudah terlihat pertentangan. Padahal kalau ini sebuah rangkaian satu peristiwa EKTP, tentu ini tergambar dari awal. Harus ada ya, benang merahnya gitu ya rentetannya. Iya, terus kemudian teman peserta. Dalam teman peserta perkara Pak Irman Sugiharto itu hanya terbatas kepada beberapa orang, dalam Andi Agustinus beberapa orang, di dalam Bu Miriam Haryani pun begitu, tapi di perkara Pak Novanto berkembang teman pesertanya. Terus kemudian juga yang menerima keuntungannya satu unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang menguntungkan diri orang lainnya ini di perkara Pak Irman disebutkan banyak sekali nama orang. Di nama Pak Novanto, di perkara Pak Novanto hilang, kan gitu, banyak nama yang sudah tidak ada. Terus ya kembali lagi, apa sih yang akan menjadi, kalau bahasa Pak Kudri tadi adalah burung kecil apa burung besar, kan gitu. Ya apapun dalam sebuah pengungkapan perkara dan dengan bekerja sama itu bagi kami adalah sesuatu yang besar saya pikir, karena akan menyebut sebuah peristiwa, dan sebuah peristiwa ini akan menuju kepada subjeknya, seseorang maupun korporasi, yang tentu akibatnya ada pertanggungjawaban pidana di sana. Pertanggungjawaban pidana ini bukan sembarangan, karena once atau sekali orang sudah disebut namanya, disidik, dilidik, disidik dan dituntut, itu hancur sudah itu semuanya. Ya, secara sosial, apalagi ya kalau secara legalnya memang ketika dia sudah dihukum dinyatakan bersalah seperti itu. Oke, baik, kita tahan dulu karena kita sudah tersambung dengan Jubir KPK, Mas Febriansyah. Selamat malam. Halo. Selamat malam, Mbak. Iya, Mas Febri mungkin bisa berbagi bersama kami bagaimana sejauh ini proses mengenai pengajuan Setia Novanto sebagai justice collaborator, karena kabarnya masih belum juga nih ada kabar terbaru, apa mau di-approve atau ditolak atau bagaimana, silakan Mas. Ya memang masih dipertimbangkan ya, karena kan kita harus melihat banyak hal, terutama salah satu poin pentingnya menjawab pertanyaan apakah Setia Novanto pelaku utama atau tidak. Itu kan perlu kita pastikan, dan itu untuk perlu diuji dalam proses persidangan. Yang kedua, apakah pemohon justice collaborator mau atau bersedia membuka seterang-terangnya peran dari pihak lain, terutama aktor yang lebih besar untuk diharapkan, karena filosofi dari BC itu sendiri adalah pelaku yang bekerja sama untuk membongkar skandal-skandal korupsi yang terorganisir, yang rumit, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah itu kan juga perlu dilihat keseriusannya. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi yang signifikan dari keterangan yang disampaikan. Dan kita tahu masih banyak sangkalan-sangkalan juga yang disampaikan di persidangan Setia Novanto.
Jadi kami harap kalau memang ada niat dan itikat baik untuk mengajukan justice kolaborator, maka seriuslah, jangan setengah hati. Oke, jadi kurang serius ya dianggap seperti, walaupun sudah 3 pekan ini. Artinya mungkin tidak ada kerjasama gitu, misal dari pihaknya Pak Setia Novanto tadi untuk memberikan keterangan-keterangan gitu, atau memberikan ya hal-hal yang dibutuhkan oleh KPK ini. Ya, yang disebutkan ada, tapi kan kami sudah memiliki bukti-bukti itu semua. Saya dikatakan belum ada hal yang baru yang disampaikan. Dan upaya untuk membuka itu belum terlihat secara serius. Jadi salah satu syarat penting dari posisi seorang justice kolaborator itu masih berat sampai dengan saat ini untuk bisa dikabulkan. Tapi tentu kita belum mengambil keputusan ya, karena proses masih berjalan. Kami akan lihat terlebih dahulu bagaimana perkembangannya, baik dalam proses persidangan atau dalam proses pemeriksaan lainnya. Oke, ini kebetulan juga sudah ada kuasa hukumnya, ini ada Bang Dasril, mungkin bisa ditanggapi, tadi katanya kurang serius ini dari pihak Setia Novanto. Pak Febri, ya mungkin itu kan persepsi bisa saja, tapi bagi kami dengan Pak Setia Novanto secara formal telah menyampaikan atau mengajukan diri sebagai justice kolaborator ya, dan ada hal yang disampaikan ya, tadi sendiri Pak Febri menyampaikan ada hal yang disampaikan, tapi bagi KPK saat ini belum cukup, mungkin itu catatan saya, tapi belum cukupnya ini mungkin bisa digali, karena hari ini yang punya kemampuan untuk menggali itu tentu KPK. Pak Setia Novanto hari ini ditahan di rutan KPK. Ya jika diperlukan pendalaman yang lebih yang lebih dalam tentang itu kan mungkin bisa ditanyakan ke beliau, apa sih sebenarnya sesuatu yang bisa status atau pemberian justice kolaborator itu disetujui oleh KPK. Terus kemudian ya seperti yang kita lihat, ini rangkaian peristiwa EKTP ini cukup panjang dan cukup banyak melibatkan orang. Dan bagi kami, apakah dianggap kalau syaratnya dia harus bukan pelaku utama, saya pikir kualifikasi sebagai bukan pelaku utama itu sudah bisa terpenuhi, karena di dakwaan sendiri Pak Novanto hanya disebut melakukan atau turut melakukan, tidak pernah disebutkan adalah sebagai tidak tegas begitu ya. Itu sendiri sudah dinilai oleh KPK. Jadi kalau dia hanya melakukan atau turut melakukan, berarti kalau ingin dicari puncaknya atau orang yang kalau istilah itu intelektual dadarnya atau pelaku utamanya, ya penyidik dari KPK mungkin bisa lebih tajam untuk menilai berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang ada, putusan pengadilan, bahkan juga fakta persidangan. Nah, hari ini kan berkembang. Kalau yang dulu awal yang tidak ada sebut nama Pak Novanto, hari ini sudah disebut dulu peserta yang diduga bersama-sama itu hanya 5 orang. Sekarang dalam dakwaan Pak Novanto sudah disebutkan 9 orang. Nah, kan itu kan jauh sekali perkembangannya. Ya itu juga bisa menjadi dasar KPK untuk lebih memperdalam itu, karena kalau diberikan kepada Pak Novanto terus menyampaikan hal yang lebih besar, diharapkan seperti itu, atau menyebut bagian yang lebih besar, kalau dia nggak punya yang lebih besar ya mau diapakan juga. Tapi secara pribadi dengan keinsafan dan kesadarannya, Pak Novanto telah menawarkan dirinya sebagai seorang justice kolaborator. Oke, baik Mas Febri, mungkin bisa ditanggapi tadi, mungkin apakah memang ada keraguan-raguan dari KPK gitu ketika menetapkan status terdakwa terhadap Pak Setia Novanto? Ya, kalau tadi dikatakan pengajuan itu sudah dilakukan, tentu saja sudah ya. Dan kami menghargai pengajuan sebagai justice kolaborator tersebut. Karena memang ketika seseorang mengajukan diri sebagai justice kolaborator, asumsi publik kita bicara ya, itu pasti akan berpikir bahwa ada kesadaran dari pemohon isi tersebut, kesadaran bahwa dia adalah pelaku, artinya dia mengakui perbuatannya dan dia adalah pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Jadi memang masih ada waktu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Itu yang akan kita lihat konsistensinya. Contoh yang paling sederhana di persidangan nanti kita akan lihat. Bisa kita bandingkan dengan ketika Andi Agustinus misalnya menjadi justice kolaborator. Ia mengakui sejujur-jujurnya perbuatan yang ia lakukan, bahkan bersedia mengembalikan
uang yang sudah dinikmati atau yang sudah diterima sebelumnya dengan nilai yang sangat signifikan, jutaan US dollar juga saat itu. Dan ini memang adalah salah satu syarat juga yang diatur oleh peraturan, mulai dari undang-undang ataupun peraturan bersama yang mengatur tentang pelaku bekerja sama ini atau justice kolaborator ini, mengembalikan kerugian negara, membayar denda dan lain-lain kalau kita bicara misalnya setelah putusan kekuatan hukum tetap. Tapi itu harus dimulai dari sebuah itikat baik dan keseriusan, mengakui perbuatannya sebagai pelaku, kemudian membuka peran pihak lain, tentu yang dia ketahui saja. Kalau yang tidak diketahui tentu saja tidak mungkin akan dibuka. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah hal tersebut sudah terpenuhi. Kami akan menyimak secara detail baik dari apa yang disampaikan ataupun konsistensi dari apa yang disampaikan tersebut. Karena dalam kasus KTP elektronik ini dari 6 tersangka yang kita proses, ini di luar 2 proses yang lain yang menggunakan pasal 21, 3 proses yang lain yang menggunakan pasal obstruction of justice dan keterangan palsu di pengadilan, itu 5 dari 6 yang jadi tersangka dalam kasus KTP elektronik ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator. 3 sudah kita penuhi. Nah, kita sedang pertimbangkan ini 2 orang yang sudah mengajukan, yaitu Setia Novanto dan ASS yang sedang dalam proses penyidikan saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Feby telah bergabung sama kami. Juga akan ada bantahan ya dari Mas Bang Dasri. Kita akan kembali. Ya, terima kasih Mas Feby. Silakan mungkin bisa ditanggapi. Ya. Tadi ada tampaknya tidak setuju gitu dengan pernyataan. Ya pasti begini. Ya, itikat baik, keseriusan, tentu porsinya berbeda-beda. Kalau Andi Agustinus mengatakan dia telah mengembalikan uang, ya mungkin karena dia menerima uang. Tadi disebut mengembalikan uang dalam secara signifikan. Dalam persidangan yang lalu, Pak Andi Agustinus mengatakan dia baru mengembalikan 200.000 apa 300.000 dolar dari, kalau yang diakui dia terima 2,5 juta dolar. Artinya baru 10% yang dia kembalikan. Jadi signifikan apa enggak ya? Silakan publik menilai. Terus kemudian kalau dilihat begitu perannya, hampir semua saksi, mulai dari saksi Kemendagri, saksi dari panitia pengadaan, itu menyebutkan bagaimana peran Andi Agustinus itu seperti apa, gitu loh. Jadi saya tidak mau menjudge bahwa begitu besar perannya, tapi itulah yang ada gitu. Tapi dalam perkaranya Pak Setia Novanto, minimal dalam 3 putusan. Dalam putusannya perkara Irman dan Sugiharto, dalam putusannya Andi Agustinus, dalam putusannya Miriam S. Haryani, tidak satu pun menyebutkan, terutama adalah menerima keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Itu 7,3 juta dolar itu nggak pernah ada, baru muncul hanya di perkaranya Pak Setia Novanto gitu loh. Jadi ya pertanyaan kami ya tentu orang pasti menyatakan dalam konteks pembelaan, tapi juga ini sebuah fakta. Ya ujuk-ujuk sekonyong-konyong angka itu dari mana gitu loh. Tentu butuh pembuktian. Baik, kami akan lanjutkan kembali saling silang usai pariwara berikut.